Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurhaliza Zain, mahasiswi UINSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam semester 3. Di sini saya akan presentasikan materi tentang perkembangan kognitif teori Vygotsky untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Latar belakang teori Vygotsky dapat dipahami dengan melihat konteks sosial dan sejarah Rusia pada awal abad ke-20. Teori kognitif Vygotsky dapat ditemukan dalam pemikiran Lev Vygotsky yang merupakan psikologi asal Rusia. Teori kognitif Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky mengusulkan bahwa kognisi dan perkembangan seseorang tidak dapat dipahami sepenuhnya jika dipisahkan dari konteks sosialnya. Ide sentralnya adalah konsep zona perkembangan aktual dan potensial. Zona perkembangan aktual merupakan tingkat kemampuan seseorang ketika bekerja secara mandiri, sedangkan zona perkembangan potensial adalah tingkat kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Vygotsky juga memperkenalkan istilah alat-alat psikologis atau alat bantu mental. Teori Vygotsky memberikan pondasi untuk pendekatan pendidikan berbasis kolaborasi dan interaksi sosial yang telah mempengaruhi bidang pendidikan dan psikologi perkembangan. Selanjutnya, yang akan kita bahas mengenai biografi singkat Lev Vygotsky. Jadi, Lev Vygotsky ini lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, Belarus yang saat ini merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Ia tumbuh dalam lingkungan Yahudi dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi anti-Semitisme. Meskipun memiliki kesehatan yang lemah sejak ia kecil, Vygotsky menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Pada awalnya, Vygotsky tertarik pada hukum, tetapi minatnya beralih ke bidang psikologi dan pendidikan. Ia belajar di Universitas Moskow, di mana ia mengembangkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dalam psikologi perkembangan anak. Kemudian, karya utamanya seperti Talk and Language, yang artinya pikiran dan bahasa, dan Mind of Society, pikiran dalam masyarakat, menunjukkan kontribusinya terhadap teori perkembangan kognitif. Vygotsky meninggal dunia ketika ia berusia 37 tahun, tepatnya pada tahun 1934 yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis yang ia derita. Meskipun masa hidupnya singkat, warisan dalam dunia psikologis dan pendidikan sangat signifikan. Ide-ide Vygotsky terutama terkait dengan konsep zona perkembangan proksimal dan peran bahasa dalam pembentukan pikiran terus mempengaruhi pemikiran dan pendekatan di bidang psikologis, perkembangan, dan pendidikan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep teori Vygotsky. Jadi, teori kognitif Vygotsky mencakup beberapa konsep kunci. Ada 6 konsep kuncinya. Yang pertama ada zona perkembangan proksimal atau disingkat ZPD, yang menyatakan bahwa jarak antara kemampuan aktual seseorang dan kemampuan potensi seseorang yang dapat dicapai melalui bantuan orang lain. Kolaborasi dalam ZPD dianggap penting untuk pembelajaran. Yang kedua, alat-alat psikologis atau artefak budaya. Ini mencakup pada segala sesuatu di lingkungan yang membantu individu mengorganisir pemahaman dan memahami informasi. Misalnya, bahasa, alat tulis, dan teknologi. Kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif lanjutan. Vygotsky menyatakan bahwa interaksi dengan orang lain dan penggunaan alat psikologis memungkinkan fungsi kognitif lebih tinggi berkembang seperti pemecahan masalah yang kompleks. Yang keempat adalah sosiokonstruktivisme. Jadi teori Vygotsky secara keseluruhan bersifat sosiokonstruktivis yang menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam pembentukan pemahaman dan pengetahuan individu. Yang kelima ada peran penting bahasa. Bahasa dianggap sebagai alat utama untuk berpikir. Vygotsky percaya bahwa melalui bahasa, anak-anak dapat memahami dan mengontrol perilaku mereka serta dapat mengembangkan fungsi kognitif. Yang keenam ada dialektika. Vygotsky menggabungkan konsep dialektika, yaitu pengembangan sebagai hasil dari konflik dan perubahan dalam proses interaksi sosial. Dan perlu diingat bahwa teori Vygotsky memandang pembelajaran sebagai suatu proses sosial yang melibatkan interaksi aktif dengan lingkungan dan orang lain yang mencapai perkembangan kognitif optimal.
Jadi, pembahasan materi kita yang terakhir mengenai implementasi teori Vygotsky dalam konteks psikologis anak. Jadi, dalam konteks psikologis anak, implementasi teori Vygotsky dapat melibatkan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis permainan. Menggunakan permainan dalam aktivitas yang melibatkan interaksi sosial untuk mendukung perkembangan kognitif anak. Kemudian mendorong permainan berkolaborasi di mana anak-anak dapat belajar satu sama lain. Yang kedua, penggunaan cerita dan narasi. Jadi, menyajikan konsep dan nilai-nilai melalui cerita yang melibatkan karakter dan situasi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat narasi mereka sendiri. Yang ketiga, ada bermain peran. Misalnya, mendorong permainan peran untuk membantu anak-anak memahami peran sosial dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Selain itu, memberikan peralatan dan kostum untuk merangsang imajinasi mereka. Yang keempat, ada proyek kolaborasi, seperti menyusun proyek-proyek yang melibatkan kelompok kecil anak-anak dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian memberikan dukungan saat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Yang kelima, ada bahasa dan komunikasi, seperti memberikan perhatian khusus pada perkembangan kemampuan berbahasa anak, mendorong diskusi dan pertanyaan untuk merangsang pemikiran reflektif. Yang keenam, ada pertanyaan terbimbing, seperti mengajukan pertanyaan terbimbing yang mendorong anak untuk berpikir lebih mendalam, memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan bertukar pikiran dengan temannya. Kemudian yang ketujuh, ada penggunaan alat psikologis, seperti menyediakan mainan dan alat bantu yang merangsang pemikiran kreatif dan imajinatif pada anak. Yang kedua, ada mengintegrasikan teknologi edukatif yang mendukung pembelajaran kognitif. Kemudian yang kedelapan, ada zona perkembangan proksimal, seperti mengidentifikasi tingkat perkembangan individu anak dan memberikan bimbingan sesuai dengan ZPD mereka. Yang kedua, mengamati dan merespon kebutuhan individual anak secara aktif. Mungkin itu aja ya materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.